Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya, beberapa hari sebelumnya saya belum sempat upload beberapa video karena memang sedang persiapan melaksanakan ujian sertifikasi BNSP untuk metodologi level 3. Di kesempatan video kali ini saya akan menceritakan bagaimana sih pengalaman saya mengikuti sertifikasi BNSP level 3, karena ini juga kita perlu sharing pengalaman, karena semakin kita sering mengikuti sertifikasi, maka kita akan semakin mengenal tugas-tugas, jenisnya, dan cara nanti kita menyelesaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan kita sendiri. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti tes assessment atau tes sertifikasi, ada baiknya bertanya dulu kepada teman-teman kita yang sudah pernah menjalani tes tersebut, sehingga nanti kita bisa belajar dari mungkin kesalahan mereka atau belajar dari justru keunggulan mereka seperti apa. Oke, kemarin hari Minggu saya di Jawa Tengah ini memang kebetulan dari pemerintah sendiri ada program untuk sertifikasi dari metodologi penelitian untuk level 3. Itu terkait dengan pelatihan atau subbidang metodologi pelatihan. Jadi di sana itu memang yang ikut adalah orang-orang yang tentu berkecimpung di dunia pelatihan, pendidikan, dan LPK lainnya. Kebetulan yang hadir memang terbatas karena yang pertama adalah itu untuk level 3, tentu tingkat kerumitannya lebih tinggi. Terus juga karena memang disesuaikan dengan waktu ya, jadi memang ada beberapa yang belum bisa karena kegiatan di luar kota dan lain sebagainya. Nah, untuk metodologi penelitian sendiri untuk level 3 ini, yang diteskan itu ada sebanyak 8 unit kompetensi. Di antaranya saja kompetensi tentang melaksanakan pelatihan tatap muka. Ada lagi unit kompetensi mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Terus selanjutnya merencanakan penyajian materi pelatihan, menetapkan prinsip K3, melakukan presentasi, mengoperasikan komputer tingkat dasar, mengelola bahan penelitian, pelatihan, dan mengelola peralatan pelatihan. Jadi memang itu metodologi yang harus dipegang oleh seorang yang berkecimpung di dunia pelatihan atau pendidikan. Yang hadir cukup orang-orang yang kompeten gitu. Saya minder sendiri ketemu dengan ada ya dari salah satu rektor universitas, ada juga perusahaan-perusahaan besar seperti Marimas, dan saya melihat bahwa ini luar biasa sekali. Berarti metodologi ini sangat diperlukan, bahkan sampai universitas dan perusahaan-perusahaan besar pun mengikuti. Saya cukup bangga ya bisa ikut pelatihan di sana. Di sana itu memang ada hal yang menarik. Seperti biasa kita ada pelatihan terlebih dahulu oleh Ibu Titi. Ibu Titi beliau asesor juga dari PIT dan beliau sangat luar biasa membantu kami. Ada pelatihan, ada yang online, ada yang offline. Offline bagi mereka yang memang kebetulan orang Semarang dan bisa berkumpul, dan yang online itu adalah kebetulan orang Semarang atau luar Semarang yang sulit sekali mencari waktu luang seperti saya. Kemarin saya memanfaatkan kesempatan untuk online, kita pelatihan online 1 hari, ya bisa bilang bukan 1 hari sih, mungkin 2 jam lebih gitu. Akhirnya ya kita dapat ilmunya, terus kita juga menyelesaikan berbagai macam persyaratan yang harus dilakukan. Seperti saya kemarin bicara. Yang pertama itu ada berkas kelengkapan atau persyaratan. Itu biasanya ada foto, ada KTP, ada fotokopi ijazah, ada sertifikat,
Nah itu di persyaratan seperti itu. Terus selanjutnya yang kedua ada yang CV. Nah CV itu kita lengkapi CV kita ya tentu tidak asal melengkapi ya, tapi dicantumkan hal-hal yang memang berkaitan dengan nanti ujian, misalnya tentang melakukan presentasi. Maka di CV itu alangkah lebih baiknya jika teman-teman pernah ikut TOT, Training for Trainers, atau teman-teman pernah dipanggil menjadi seorang pembicara, ada tanda terimanya segala, tanda surat keterangannya atau segala macam, itu dilampirkan di sana karena itulah bentuk portofolio kita. Sehingga nanti beliau itu kan seperti saya bilang, sertifikasi itu terkait KKMI dan KKMI itu artinya menggabungkan pendidikan Anda apa, pelatihan yang Anda ikutin apa, terus pengalaman kerja Anda apa, sehingga 3 unsur itu akan saling membantu. Misalnya ketika Anda ternyata adalah lulusannya universitas sesuai, oke. Yang kedua pelatihan bagaimana? Pelatihannya oke, tapi pengalamannya masih minim. Tentu 2 hal itu yang tadi akan menolong Anda. Jadi Anda jangan kecil hati. Yang penting ujiannya lulus, dan juga ujian itu ada 2. Ada satu ujian memang yang tertulis. Kita pakainya Google Form kemarin, jadi lumayan cepet, tapi saya rasa saya suka gitu dengan Google Form itu, jadi langsung tuk gitu, hasilnya bisa keluar, kita bisa tahu oh saya dapat hasilnya segini. Tapi ya bagi beberapa orang yang memang tidak terbiasa, akhirnya jadi grogi juga, akhirnya hasilnya jelek. Makanya kita harus terbiasa dengan pembaruan sistem. Jadi jangan terpaku dengan tulis tangan coret seperti itu. Ya kalau sistemnya memang diganti, kita harus mengikuti seperti itu. Nah terus tadi ujiannya bisa ujian tertulis atau isian tadi secara bareng. Terus yang kedua adalah micro teaching. Nah, micro teaching itu adalah bagaimana kita mengajar, tapi waktunya sedikit, 20 menit, dan itu harus mencakup berbagai bagian dari micro teaching tersebut. Misalnya yang pertama tentang pengenalan safety, tentang bahaya JSA-nya gimana, terus kita menyapa dari audiens atau peserta, terus melakukan absen, ya seperti itu. Ada tahapan-tahapan tentunya. Nanti sampai terakhir itu kita mengingatkan ada tugas, selalu ada tugas. Itu tugasnya gini, dikumpulkan di mana, atau kalau perlu email ya di email, ada barcode ya pakai barcode seperti itu. Terus nanti ditutup, terima kasih, micro teaching selesai dalam 20 menit. Singkat boleh, tapi tidak terlalu singkat juga. Tapi terlalu lebih dari 20 menit itu akan dapat teguran dari asesor. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan jamnya tentunya. Nah, ada micro teaching. Yang selanjutnya, yang tes ketiga adalah wawancara. Wawancara itu adalah kita membawa berkas semua, kita bawa ke hadapan asesor. Terus nanti asesor akan bertanya. Beliau ada buku, ada paduannya untuk bertanya, tidak hanya iseng asal nanya, tidak. Beliau ada buku paduannya untuk bertanya. Sehingga yang ditanyakan adalah mewakili kemampuan kita. Jadi kalau kita nggak bisa jawab, ya berarti kita nggak kompeten, gitu kan? Dan asesor mungkin dengan berat hati akan menyatakan Anda nggak kompeten. Jadi Anda akan mengulang tahun depan, gitu kan? Nah, dari seperti itu maka Anda harus persiapkan diri Anda, siap-siap, gitu kan? Supaya jangan sampai nggak lolos, gitu kan? Kalau saya sih kalau nggak lolos itu bukan sebuah kebanggaan ya, tapi menurut saya mungkin wah ini kurang persiapan. Walaupun kemarin saya jujur ketika menghadapi ujian itu memang target kerja juga banyak gitu ya, terus ada beberapa banyak yang harus saya kerjakan juga, sehingga memang tidak 100% fokus gitu. Jadi ada sistem kebut semalam gitu mengerjakan gitu. Jadi ya kurang menikmati sih sejak mungkin seharusnya memang seperti arahan dari Bu Titi sendiri dan Pak Awang asesor di sana, bahwa ya kita persiapan jauh-jauh hari loh, diumumkannya juga seminggu sebelumnya juga sudah gitu. Harusnya di situ dinikmati artinya tugas-tugasnya itu memang dibuat sempurna, dibuat maksimal
loh. Lah kemarin itu saya memang mengakui karena keterbatasan waktu saya buat tugas itu yang penting mewakili saya gitu. Ya alhamdulillah sih lolos juga, kita lolos hampir berapa puluh persen kita lolos semua. Jadi itu merupakan hal yang menarik juga, pengalaman buat saya. Walaupun saya pernah mengikuti beberapa sertifikasi ujian-ujian seperti itu, tapi tetap BNSP itu cukup menantang gitu, karena tugas dari tiap ujian itu berbeda-beda gitu. Kayak dulu metodologi yang level 1 itu relatif hanya 4 tugas kumpulinya gitu kan. Terus mengerjakannya banting ulang karena waktu itu kita nggak ngerti gitu. Terus selanjutnya kita bisa mengikuti, bisa tahu pola. Wah seperti ini. Cuman yang kemarin mungkin karena keterbatasan waktu, saya sistem kebut semalam itu tidak boleh ditiru gitu. Karena bagi sebagian orang sistem kebut semalam itu mungkin bisa berhasil, tapi bagi sebagian orangnya lagi itu sulit ya, kesulitan. Jadi menurut saya persiapkan diri Anda dengan baik. Seperti saya bilang, tesnya ada 3. 1 tes isian seperti biasa, pilihan ganda, diselesaikan dalam waktu yang singkat tapi harus betul. Terus yang kedua, Anda menyelesaikan micro teaching, waktunya 20 menit, lebih dari itu dapat teguran. Terus Anda juga akan menjalankan apa yang namanya wawancara untuk standar terakhir dari kompetensinya Anda, bagaimana secara wawancara itu. Jadi memang portofolio perlu disiapkan jauh-jauh hari, karena portofolio juga lumayan. Karena misalnya besok acara portofolio baru dikumpulin malam, ternyata banyak yang masih semerawut dan lain sebagainya. Jadi portofolio mulai sekarang mulai dirapikan. Kalau saya semenjak dari kemarin sertifikasi untuk yang metodologi level 1, itu portofolio sudah saya buat, saya kumpulkan dalam sebuah map. Jadi besok kalau ada apa-apa lagi, udah ada di sana, tinggal ambil. Ya memang seperti itulah. Kita dunia kepelatihan itu tidak jauh-jauh dari BNSP dan sertifikasi. Dan itu harus. SDM juga seperti itu, para HC, kami juga bertemu beberapa HC yang memang mereka juga mengikuti modul pelatihan, karena memang HC juga membutuhkan hal tersebut untuk menyusun pelatihan yang dibutuhkan di perusahaan kan. Tidak boleh sembarangan, karena menyusun pelatihan tuh untuk karyawan sekarang itu kita kan sudah ada SKKNI, pemerintah sudah mencanangkan, sudah membuat SKKNI, sehingga TNA pun kita ngambil dari SKKNI. Mungkin itu sedikit pengalaman saya kemarin menghilang gitu kan, tidak ada video, ternyata ada persiapan ujian yang lumayan gitu kan. Dan ini saya men-sharekan kemarin seperti itu. Nah, video-video besoknya kita akan kupas kemarin metodologi itu ujiannya apa, terus lembarnya seperti apa titik-titik rawan yang harus kita pelajari. Sebetulnya bukan membocorkan segala macam, saya tidak akan membocorkan apapun. Cuma maksudnya apa yang saya kemarin pengalaman saya akan sharekan, sehingga besok teman-teman yang mau ujian sertifikasi itu tidak takut, tidak usah Anda daftar, udah bayar, tapi ketika hari H Anda undurin diri dengan alasan ada kepentingan mendadak, ada apa gitu. Jangan lupa loh, walaupun udah bayar, sertifikat aja lo bakal keluar gitu. Jadi jangan main-main, harus eman-eman gitu kan, eman sama uangnya, eman sama programnya, eman sama waktunya. Programnya kenapa? Program pemerintah gitu, Anda dapat subsidi atau segala macam, sehingga relatif lebih murah. Oke, itu aja dari saya. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar atau bisa WA kami juga. Terus jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang memang membutuhkan. Karena ingat, satu hal lagi, berbagi kebaikan itu, sedekah ilmu pengetahuan itu akan sampai ketika kita meninggal. Jadi nggak apa-apa, ada ilmu sedikit di-share, ada ilmu sedikit di-share. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali.